pemirsa, kisruh pengelolaan pabrik kelapa sawit PT Promsimpach Agro Lestari di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi kian memanas. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya, Ahmad Sitarambe dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, kisruh pengelolaan pabrik kelapa sawit PT Promsimpach Agro Lestari di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi kian memanas. Pabrik kelapa sawit yang sebelumnya dikelola oleh PT Mayang Mengurai Jambi itu kini diduduki dan dikelola oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai PT Mitra Perkasa Primajaya. Ketegangan terjadi saat pihak PT Mayang Mengurai Jambi atau MMJ mendatangi pabrik kelapa sawit PT Promsimpach Agro Lestari atau PAL di Desa Sidobuk di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. PT MMJ selaku pihak pengelola PT PAL sejak tahun 2022 berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB ingin kembali mengambil haknya untuk mengelola PT PAL. Diketahui, sejak 27 Januari 2025 lalu, PT MMJ tak bisa lagi mengelola PT PAL lantaran dikuasai oleh pihak lain. Saat ini, PT PAL diduduki dan dikelola oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai PT Mitra Perkasa Primajaya atau PT MPPJ. Kejanggalan atas keberdayaan pihak yang mengatasnamakan PT MPPJ ini semakin mencuat. PT MPPJ yang mengklaim memiliki legalitas atas keberdayaan mereka dan mengaku memiliki PPJB, namun tak dapat menunjukkannya dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian antara PT MMJ dan PT MPPJ. Kuasa hukum PT MMJ, Sabarba Saragih menjelaskan, dalam pertemuan ini pihaknya telah menunjukkan seluruh legalitas yang dimiliki PT MMJ untuk mengelola pabrik kelapa sawit PT PAL. Ia mengaku kecewa karena PT PAL kini dikuasai oleh pihak yang tak bisa menunjukkan legalitasnya. Sabarban memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Lestio Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan pengelolaan pabrik kelapa sawit PT PAL ini. Hari ini kami ada pertemuan dengan pihak PT Mitra Perkasa Primajaya. Nah, pada hari ini tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 14.30 sampai dengan jam 15.15 WIB telah dilaksanakan proses pertemuan kedua belah pihak dengan dihadiri sebagaimana absensi terlampir. Ini kurang lebih ada 13 yang hadir. Itu ada dari kepolisian, dari dan Ramil, dan dari pihak kami MMJ, dan dari pihak PT Mitra Perkasa Primajaya. Nah, dari pertemuan tersebut, masing-masing pihak telah memberikan penjelasan terkait pengelolaan PT Promsimpach Agro Lestari atau PMKS oleh PT Mitra Perkasa Primajaya sejak tanggal 26 Januari 2025. Dari beberapa penjelasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa PT MMJ atau Mayang Mengurai Jambi menyampaikan keberadaan PT MMJ mengelola PT PAL sejak tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. 2. Bahwa dalam proses hasil sidang terakhir, yaitu kasasi, semua gugatan PT PAL ditolak. Ketiga, bahwa pihak PT MMJ meminta kepada PT MPPJ untuk dapat memperlihatkan dokumen PPJB antara PT PAL dan PT MPPJ. Namun PT MPPJ tidak bersedia memperlihatkan dokumen PPJB pada saat pertemuan tersebut kepada kami. 4. Bahwa menurut PT MPPJB mengelola PT PAL berdasarkan adanya PPJB antara PT PAL dan PT MPPJ.
Namun bila pihak PT MMJ mau melihat dokumen tersebut, maka pihak PT MPPJ bersedia memperlihatkan pada forum resmi. Demikian hasil pertemuan antara PT MMJ dengan PT MPPJ untuk dapat dipergunakan seperlunya. Sungai Gelam 12 Februari 2025. Yang hadir dari PT MMJ, saya sendiri Sabarman Saragi, SHMH CLA, dan rekan saya Abdul Salam SHMH CLA, dan yang ketiga manajer Jenis Hutajulu. Dari pihak PT Mitra Perkasa Primajaya yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yogi Ramadinata SHMKN. Nah, jadi dari hasil pertemuan ini kami sangat kecewa. Kami sudah meminta tunjukkan itu legalitas dari MPPJB. Apa dasar mereka untuk bisa menduduki perusahaan tersebut? Sementara PT MMJ sudah menyerahkan semua bukti-buktinya secara jelas, semua lengkap, dan mereka tidak mau memperlihatkan. Ini ada apa? Dan kami terus terang, kami sangat kecewa dan tidak bisa memasuki pabrik. Pabrik ini. Nah, pabrik kita sendiri. Nah, mereka juga menyerobot ini dengan mengeluarkan karyawan-karyawan dan membongkar kamar dengan secara paksa dan menggembok. Ini ada indikasi pengerusakan. Nah, saya minta kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo, mohon Bapak Presiden Prabowo agar dan Kapolri agar ditindaklanjuti ini masalah ini. Ini nih sudah sewenang-wenang. Ini sudah premanisme. Nah, kami juga sebagai pembeli yang bertingkat baik, ini PT PAL sudah dalam keadaan pilot, cuma tidak dibuat pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga, dibuat jadi PKPU. Jadi ada dari Pengadilan Niaga Medan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini MMJ ikut di sini untuk membayar hutang negara. Ini PT PAL menggunakan uang negara di Bank BNI pusat. Nah, ini bagaimana begini? Kita yang bertingkat baik mau membayar uang negara, justru dihalang-halangi begini. Nah, ini harus diproses yang PT PAL ini. Nah, saya rasa itu saja permintaan kami kepada Pak Prabowo sekali lagi dengan Pak Kapolri. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Ini di Sungai Gelam ini masalah banyak. Masalah hukum banyak, Pak. Sebelumnya, pada Senin 27 Januari 2025 lalu, sejumlah pihak yang mengatasnamakan PT Mitra Perkasa Jaya Abadi atau PT MPJA menduduki dan menguasai PKS PT PAL dari pengelolaan PT MMJ. Padahal, sejak 17 Juni 2022 lalu, Arwin Parulian Saragi sebagai Direktur PT MMJ melakukan peralihan atau perjanjian pengikatan jual beli PPJB dengan perusahaan PT PAL. Peralihan ini dibuat di depan notaris dengan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Direktur PT MMJ. Yang mana pabrik kelapa sawit PT PAL dengan komisaris utama Bengawan Kamto dan direktur utamanya Victor Gunawan dijual ke PT MMJ senilai 128 miliar rupiah. Kontributor BTV Aryoso melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi.